Umar Usman wa Ali summa ila arwahi jami' tabi'in wa atba'u tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahi ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was sufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa barriha min yaminiha ila sumaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila muallif hadal kitab fi kitabi dalilil falihin lituruki riyadis solihin Muhammad bin Allan as-siddiqi as-syafi'i al-ash'ari al-maki summa ila arwahi Kiai Haji Muhammad Nasib summa ila arwahi Kiai Haji Ucu Sofyan Sauri syai'ul lillahi lahum al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini supaya tahu bapak-bapak jadwal ngaji saya diinstruksikan oleh Pak Dian ya sebagai DKM. Jadi saya 2 minggu ketiga Pak Ustadz Rozi, minggu berikutnya saya 2 minggu lagi, minggu berikutnya Pak Ustadz Rozi. Jadi 2 kali saya, 1 Pak Ustadz Rozi gitu ya. Kecuali nanti ada perubahan jadwal lagi. Jadi saya masih tetap mentaati apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak DKM. Minggu yang lalu tentang babu fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Malam hari ini saya akan melanjutkan hadis berikutnya, tapi sebagai tabarruk kepada ayat-ayat amar ma'ruf dan nahi munkar saya bacakan tanpa dijelaskan karena penjelasannya sudah minggu yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan fi suratil ukhra bismillahirrahmanirrahim kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala aidan fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa qala aidan fi suratit taubat a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala aidan fi surati al-hijr qulil afwa qulil haq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Fi surah al-kahfi. Fi surah al-hijr bismillahirrahmanirrahim fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, itu ayat-ayat Al-Qur'annya. Hadis yang pertama kemarin yang sudah populer yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Hadis keduanya, ma min nabiyyin yab'asullah fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innaha takhluqu min ba'dihim khulufun yaqulu ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fa huwa mu'min laisa wara'a dzalik minal iman habbatu khardalin, ya. Rawahu Muslim. Hadis yang ketiga, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala nunazi al amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhanun wala antakula bil haqqi aynama kunna ma nukhafu fillahi laumatalain. Muttafaqun alaih. Nah, itu hadis yang ketiga. Jadi baru sampai hadis ketiga minggu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan ar-rabi'u, hadis yang keempat, ya. Anin Nu'man bin Bashir, dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qaim, perumpamaan kaum, ya, perumpamaan sebuah kaum yang teguh fi hududillah, dalam menjalankan hukum-hukum Allah, wal waqi, dan kaum yang terjerumus, ya, artinya kaum yang tidak takwa. Kalau yang tadi al-qaim hududillah, kaum yang teguh memegang perintah Allah, wal waqi, dan ada juga kaum yang terjerumus fiha, dalam kemaksiatan. Kamasali qaumin istahamu. Nah, ini perumpamaannya seperti kaum yang istahamu, yang berbagi peran, ala safinatin, dalam sebuah bahtera, dalam sebuah kapal laut, gitu, ya. Fasoro ba'duhum a'laha, ya. Maka ada sebagian dari kaum itu a'laha, yang ada di atas kapal. Ya, biasa bapak-bapak kalau nyebrang pulau, ya, misalkan ke Lampung atau ke mana, ke Bali, gitu, ya. Tapi naiknya naik kapal, bisa naik di atas, bisa naik di bawah. Nah, di sini kata Rasulullah, ya, kamasali qaumi istahamu. Jadi perumpamaan ada kaum yang berbagi peran ala safinatin, di atas, di dalam, ala di sini bermakna di atas, ala safinatin, di atas bahtera, fasoro ba'duhum a'laha, ada sebagian kaum yang berada di atas, wa ba'duhum asfalaha, dan sebagian kaum yang ada di bawah. Biasa naik pesawat, naik kapal itu seperti itu. Fakana alladzi fi asfaliha, maka ada orang-orang yang fi asfaliha, yang di bawah, idastaqau, apabila membutuhkan air, ya, idastaqau minal ma, apabila membutuhkan air, marru ala man fawqahu, maka melewat, ya, melewat dari kaum yang ada di atasnya. Nah, biasa anak-anak kaum yang ada di bawah kalau butuh air berarti naik ke atas, kata Rasulullah, ya.
Faqalu, maka mereka berkata, siapa orang-orang yang berada di bawah kapal itu, lau anna kharaqna min nasibana kharqan, ya, seandainya anna, sesungguhnya kami, kharaqna, melubangi, bi nasibana kharqan walam nu'da man fauqana, maka nanti kami ini tidak akan mengganggu orang-orang yang di atas. Nah ini perumpamaan orang-orang yang di bawah. Lain kali kita nggak usah ke atas, kita bolongin aja kapal ini, gitu maksudnya. Kalau kita ngebolongin kapal di bawah ini, kan kita tidak mengganggu orang yang di atas, tidak mondar-mandir ke atas, gitu maksudnya. Fa in tarokuhum, maka apabila tarokuhum, mereka meninggalkan, artinya ya udah biarin aja kalau mereka mau ngebolongin gitu ya. Wa ma aradu halaku jami'an. Jadi kalau dibiarkan ya, maka halaku akan rusak jami'an semuanya. Kapal ini bisa tenggelam. Wa in akhadu ala aidihim, dan apabila akhadu, ya dicegah. Akhadu itu asalnya diambil, maksudnya dicegah. Ala aidihim, tangan yang kaum yang ngebolongin di bawah itu, najau wa najau jami'an, maka semua ini akan selamat dan selamatlah semuanya. Nah ya, rawahul Bukhari. Nah ini perumpamaan di sebuah negara, di sebuah kampung. Katakanlah di Pesona Batavia kan ada yang di blok G ya, ada yang di blok A, di blok B, di blok C gitu ya. Nah ini harus saling harus saling akhudu ala aidihim, harus saling mencegah. Kalau misalkan bisa saja misalkannya warga blok C, udah jalan ini kita rusak aja, atau misalkan dari blok mana, blok A, kita tutup aja jalan ini gitu ya, dan lain sebagainya, biar yang lain tidak warawiri gitu. Nah itu artinya membiarkan. Kalau membiarkan, maka akan terjadi halaku jami'an, maka akan terjadi kerusakan. Artinya satu dengan yang lain itu harus saling mengingatkan ya. Makanya katakanlah ini Pesona Batavia ini sebuah bahtera. Ada warganya pun ada blok A, blok B, blok C, blok D, blok G, blok apa lagi? E ya. Dan lain sebagainya, itu harus saling mengingatkan. Nah ini yang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada owner ya, pemilik, ada security, satpam, ada kebersihan, ada ini itu dan lain sebagainya. Itu harus saling bahu membahu, bantu membantu. Jangan sampai Pesona Batavia yang diumpamakan sebagai kapal bahtera, sebagai safinah ya. Safinah ini menjadi sebuah kitab ya. Jadi ada Safinatun Najah. Itu arti aslinya adalah kapal bahtera, jadi perahu yang besar. Nah di sini kata Rasulullah, ya nggak apa-apa kalau misalkan blok C mau ke depan, ya udah nggak apa-apa. Jangan merasa warawiri ini jadi nggak enak sama blok B gitu ya. Jadi nggak enak sama blok A gitu. Nah itu jadi jangan punya rasa seperti itu ya. Jadi harus saling bahu membahu ya. Jadi kalau misalkan dibiarkan, ini akan merusak, paling tidak akan merusak perasaan seseorang ya. Jadi asalnya
akrab dengan si fulan, jadi kayak gini. Nah, itu jadi rusak silaturahmi dan lain sebagainya. Makanya melalui masjid ini harus dibangun ukhuwah Islamiyah, ya. Jadi saya pernah khutbah di Jumat yang beberapa minggu yang lalu. Masjid kita ini adalah masjid warga pesona Batavia. Bahkan kalau yang dari luar pun ke sini ya nggak apa-apa selama tidak terjadi pandemi yang membahayakan. Ya silakan. Ini milik umat Islam, ya. Jadi jangan merasa aduh nggak enak saya sama Pak Selamat, jadi nggak enak lah saya nggak sholat berjamaah aja. Jangan begitu. Atau nggak enak sama Pak Haji Waili, suka disindir terus, ini enggak usah, ya, dan lain sebagainya. Karena kalau seperti itu maka ukhuwah kita, ya, persatuan kita, persaudaraan kita itu akan hilang. Akhirnya jadi nggak enak, ya mendingan sholat di rumah deh, ya. Kalau masing-masing sudah punya pendapat seperti itu, maka bahtera ini, perahu ini bisa rusak. Bahkan kapal pesona Batavia ini bisa rusak gitu ya. Yang satu ngebolongin, yang satu kata orang yang di atas ya biarin aja. Kalau bocor kan yang bawah yang duluan mati gitu. Gua mah kagak gitu. Seperti dalam film Titanic gitu ya. Akhirnya mati semua kan. Kecuali ada yang selamat dengan skoci itu. Gitu. Itu ya Bapak-bapak maksud dari hadis amar ma'ruf nahi munkar yang keempat. Intinya harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima, ya. An ummul mu'minin dari ummul mu'minin, ya. Ini salah satu istri Rasul. Siapa namanya? Ummi Salamata Hindi binti Abi Umayyah Hudzaifah. Jadi namanya Ummi Salamah Hindi binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, innahu yusta'malu alaikum, ya. Innahu sesungguhnya, ya, yusta'malu akan ada orang yang yusta'malu asalnya diamalkan, tapi bimakna dinobatkan. Dinobatan itu akan dilantik gitu ya. Jadi kata Rasulullah, innahu yusta'malu alaikum, akan ada orang yang dilantik. Apa? Umaroun, ya, seorang pemimpin, seorang pimpinan. Apa? Fata'rifuna wa tunkiruna, maka ketahuilah atau maka ingkarilah, ya. Apa maksudnya? Ini kebetulan pimpinan yang dilantik ini ya namanya juga manusia, ya. Manusia itu tidak terlepas dari salah, khilaf dan salah. Kata Rasulullah ini, paturifuna, maka kenalilah, watun kiruna, dan kalau ada keburukan ingkarilah, ya. Paman kariha, dan siapa yang benci, siapa yang membencinya, membenci. Nah di sini ada keterangan membenci perbuatan buruknya, faqad bari'ah, maka sesungguhnya dia sudah terbebas, ya. Artinya ketika kita melihat seseorang berbuat buruk, maka kita harus membencinya. Membenci apanya? Membenci perbuatannya. Jangan membenci orangnya, ya. Kalau membenci orangnya biasanya kita putus silaturahmi, ya. Jadi kalau kita ngambek sama seseorang itu sesungguhnya nggak boleh. Tapi kalau marah boleh dengan perbuatannya.
Jadi kalau dia ketika melakukan perbuatan salah, kita membencinya, itu boleh. Kata Rasulullah, paman kariha fi amalil maksiyah faqad bari'a, maka sungguh kamu sudah bebas. Wa man ankaro faqad salimah. Dan siapa yang mengingkari perbuatan buruknya, faqad salimah, maka sungguh telah selamat. Ya. Jadi Pak Haji Wali kalau melihat ada orang sedang berbuat zina, itu jangan nimbrung, tapi kita harus membencinya, gitu ya. Jangan, ada orang mabok-mabokan, nyobain dong. Nah, itu nggak boleh. Kita justru harus membencinya. Waman ankaro faqad salima. Siapa yang mengingkari perbuatan buruknya, maka sungguh dia telah selamat. Walakin man rodiya wa taba'a. Walakin, dan akan tetapi man rodiya, orang yang meridoi wa taba'a dan mengikutinya, nah itu faqad halaka, maka dia akan hancur. Ya. Ada orang berbuat maksiat, malah kita nimbrung. Orang gapleh pakai duit kayak gini, nyobain lah. Pertama dilihat gitu, cara itu apa? Orang main remi gitu, portiwan itu kayak gitu, liatin, lama-lama ngikut. Jangan gitu ya. Ya kalau hanya sekedar iseng meronda sambil gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pakai duit gitu ya, apalagi pakai barang dan lain sebagainya, nah itu tidak boleh, itu judi ya. Qalu, mereka berkata, artinya bertanya, ya Rasulullah, Rasulullah, ala nuqatiluhum, apakah mereka harus kita perangi? Gitu ya. Orang-orang tersebut yang berbuat maksiat, yang menyebar maksiat, bahkan melakukan kemaksiatan, bahkan mengajak kepada kemaksiatan, ala nuqatiluhum, apakah harus diperangi? Kata Rasulullah, la ma aqamu fikum as-shalah, jangan diperangi selama mereka masih mendirikan sholat. Kalau enggak diperangi apa? Nah, dalam keterangannya maksudnya diberikan amar ma'ruf nahi munkar saja, diperbaiki saja akhlaknya. Kalau dibunuh mah jangan, selama dia masih suka mendirikan sholat. Kalau dia sudah nggak sholat gimana? Nah, misalkan ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, ya kalau sekarang mah di Indonesia nggak bisa, orang nggak sholat langsung dibunuh, diperangi, nggak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, artinya kalau bahkan jangankan tidak sholat, mereka melakukan tindakan maksiat saja, kalau kita melakukan sewenang-wenang, itu kita yang kena. Apa tindakan kita? Laporkan saja kepada yang berwajib. Nah, ini kalau di negara hukum seperti itu, ya. Kalau kita masih bisa nahi munkar, mencegah, tapi tidak boleh dengan kekerasan. Karena tindakan maksiat diselesaikan dengan kekerasan, justru kita yang terkena hukumannya. Nah, gitu ya. Jadi hadis kedua itu kita boleh membenci, bahkan sangat diwajibkan untuk membenci kemaksiatan, tapi tidak boleh memeranginya, ya. Kata sahabat Rasulullah, ala nuqatiluhum, apakah kami harus memeranginya? Kata Rasulullah, la ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan sholat. Rawahu Muslim, ya. Ini memang Rasulullah itu tegas, ya. Tegas dalam
beberapa hal, terutama dalam hal yang tidak sesuai dengan syariat. Rasulullah itu tegas, tapi ketegasan itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama kalau kondisinya atau mereka masih melaksanakan sholat, ya, menyembah Allah dan lain sebagainya, tidak boleh diperangi. Nah ini ada tafsirannya. Maknaha man kariha biqalbihi walam yastati biyadihi wala lisanihi. Jadi man kariha, siapa yang membenci, biqalbihi dengan hatinya. Kenapa? Walam yastati biyadihi, karena tidak mampu melakukan tindakan dengan tangan, dengan kekuasaan. Wala lisanihi, dan juga tidak mampu melakukan tindakan dengan lisan, ya. Dalam hadis awal dikatakan wadalika ad'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi yang paling bagus mah kalau misalkan ada tindakan kemaksiatan, kita segera laporkan. Ada pencurian, kita laporkan, ya. Karena kalau kita yang bertindak, misalkan memukul si pencuri, nah itu main hakim sendiri. Nah, itu di negara Indonesia, karena negara hukum, segala sesuatu harus diukur dengan hukum, ya. Hukum pidana. Kalau tindakan kriminal itu masuk dalam delik pidana. Kalau tindakan harta dan lain sebagainya itu dalam delik perdata. Misalkan ada orang berebut warisan, apa yang kita lakukan? Kita bisa melaporkan, ya, tapi nanti akan ditindak pada delik perdata, gitu ya. Kalau kita tidak bisa menengahi atau memberikan jalan keluar kepada orang yang sedang berselisih, apakah warisan dan lain sebagainya. Nah itu hadis yang ke-al-khamis, hadis yang ke-5, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau dibaca banyak keterangan-keterangannya, tapi intinya seperti itu tadi. Wal hadisus sadis, hadis yang ke-6, ya. An ummil mukminin, ini dari istri Rasulullah juga, Ummil Hakam Zainab binti Jahsi, ya. Jadi selain Khadijah itu yang pertama. Khadijah, Aisyah, apalagi tadi Ummi Salamah, ini ada juga Ummi Hakam Zainab binti Jahsi. Jadi istri Rasulullah. Ini hampir 90% ya janda-janda tua, ya. Kalau yang gadis itu kan bisa dihitung dengan jari. Bahkan yang saya tahu itu Aisyah. Tapi ada juga, teman saya lupa, ya, pemberian Raden Sil. Ini mayoritas semuanya janda. Bahkan sejak Khadijah pun kan janda, tapi janda kan. Jadi jangan diartikan Rasul banyak istri berarti hypersek gitu, ya, dan lain sebagainya. Bukan. Kita sebagai umatnya justru harus husnudzon. Rasul menolong para janda-janda perang Badar, janda-janda perang Uhud, ya, janda-janda perang-perang yang lain. Nah ini salah satunya an ummil mukmin Ummi Hakam Zainab binti Jahsi radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, masuk ke rumahnya, ya. Fazi'an, dengan rasa yang takut gitu, ya. Yaqulu, beliau bersabda, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wailun lil arab, ya. Dia dengan rasa takut kemudian dia bilang kepada Ummul Hakam itu, wailun lil arab, celaka orang Arab ini, ya. Apa? Min syarrin qad iktaruba, ya, dari mara bahaya
qodik taroba, yang semakin dekat. Apa? Putihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Kata Rasulullah, putiha telah dibuka al yauma pada hari ini min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Apa? Bendungan Ya'juj wa Ma'juj. Apa Ya'juj wa Ma'juj? Ini tafsirannya dua ya. Ya'juj yang Ma'juj sebagai konotasi itu artinya telah banyak kemaksiatan, telah banyak penyelewengan, kedurhakaan. Tapi menurut denotasinya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang muncul dari bagian mana gitu ya. Dari, ada yang mengatakan dari gunung di daerah dataran di Jazirah Arab juga ya. Nanti ini juga sebagai tanda-tanda kiamat ya. Ya'juj, Ma'juj, termasuk juga Dajjal ya, dan lain sebagainya. Itu banyak ulama yang mengartikan arti konotatif, arti kiasan, ada juga yang mengatakan arti denotatif, arti yang sesungguhnya. Bahkan dalam ilmu kalam ya, ini ada hadisnya, cuman saya lupa hadisnya. Jadi tentang Dajjal ini, Dajjal itu si mata satu gitu ya. Jadi matanya satu. Walaupun kalau kita searching di internet itu banyak gambar-gambar Dajjal gitu ya. Saya suka ditanya sama anak-anak, Aliyah itu Pak, Dajjal itu yang ini bukan. Ini mah ilustrasi orang-orang saja. Nah, ini salah satunya Ya'juj wa Ma'juj. Kata Rasulullah, ini sudah mulai terbuka ya. Kata Rasulullah, putihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi, seperti ini ya. Wa halaqo bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Jadi Rasulullah melengkungkan jari telunjuknya ke jari ibu jari. Jadi kata Rasulullah, nah ini apa, bendungan Dajjal ini sudah mulai terbuka dengan cara seperti ini. Artinya kemaksiatan, kehancuran dan lain sebagainya ini mulai terjadi. Mislu hadhihi ya, sambil wahallaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Jadi melengkungkan jari telunjuk kepada jari ibu jari. Faqultu, Rasulullah, anahliku wa fina sholihun. Apakah kami ini semua akan rusak ya? Wa fina sholihun. Padahal banyak di antara kami ini, atau masih banyak orang-orang soleh. Qala, maka Rasulullah bersabda, na'am. Artinya na'am, anahliku, bahkan terjadi kerusakan. Apa kata Rasulullah? Qala na'am idza kasurul khobasu. Apabila banyak kemaksiatan, banyak kejahatan. Muttafaqun alaih. Jadi ini pertanyaan dari istrinya ya. Saya pernah kultum juga, dalam sebuah kultum saya sampaikan juga ya. Zainab binti Jahsy itu pernah bertanya kepada Rasulullah, kalau di sebuah kampung masih ada orang-orang soleh, tetapi kemaksiatan sudah merajalela, gimana? Itu hati-hati ya. Itu kampung tersebut, negara tersebut bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya banyaklah perumpamaan di negara kita ya. Ya Allahu a'lam bishawab ya. Ada yang mengatakan, tapi Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran ini. Misalkan dulu terjadi tsunami gitu ya. Padahal di Aceh itu masih banyak orang-orang soleh.
tapi konon kabarnya kemaksiatan pun sudah merajalela. Maka Allah akan halakal ummah, akan menghancurkan umat. Ya, ini sebuah isyarat kepada kita di pesona Batavia ini. Kalau ada yang berbuat maksiat, itu segera kita ingatkan, gitu ya. Segera kita ya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Bahkan saya pernah baca di salah satu kitab atau buku ya. Waktu saya nulis buku itu menurut Abu Hanifah, orang yang melakukan kemaksiatan dalam arti zina di satu rumah di sini, maka bukan dosanya ya, balaknya, bencananya itu bisa 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri rumah. Hati-hati. Jadi kalau misalkan naudzubillah min dzalik, di sini ada perbuatan zina, kata Abu Hanifah itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri, terus diagonal dan lain sebagainya, itu akan terkena bencananya. Naudzubillah min dzalik, ya. Itu pendapat Abu Hanifah. Makanya hati-hati banget kalau ada yang maksiat, ya. Alhamdulillah sih saya belum pernah melihat ya di Batavia itu anak-anak remaja, anak-anak itu pada mabok gitu. Saya belum pernah melihat. Ya kalaupun ada segera kita ingatkan, ya. Karena sekali lagi Batavia ini ibarat ya safinah, ibarat perahu yang kita harus jaga gitu ya, ibadahnya, amal perbuatannya, supaya menghantarkan kepada keridhaan Allah. Nah, itu hadis yang ke-6 ya, kurang lebih seperti itu. Maka kalau ada yang berbuat kemaksiatan, kejahatan, walaupun di situ ada orang soleh, itu masih tetap hawa maksiatnya kena. As-sabi'u, hadis yang ke-7 ya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julus fit turuqat, faqalu iyyakum, jauhilah, wal julus fit turuqat, nongkrong di pinggir jalan. Nah, ini ya bahasanya, wal julus fit turuqat. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, malana min majalisana buddu natahaddasu fiha. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami butuh min majalisana, butuh majlis, ya, buddu natahaddasu fiha, untuk bermuhadasah, untuk ngobrol, ya, untuk curhat dalam hal-hal kebaikan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, fa idza abaitum, maka apabila abaitum itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, abaikan, ya. Maka apabila kamu mengabaikan, ya, illal majlis fa'tut tariq haqqahu, maka berikan. Jadi sahabat Rasulullah ketika disampaikan jangan suka nongkrong di pinggir jalan, mereka mengatakan kami juga butuh tempat untuk muhadasah, untuk ngobrol. Ya udah, kalau nggak bisa nggak bisa melakukan itu, nggak bisa keluar dari tongkrongan pinggir jalan itu, kata Rasulullah apa? Fa'tut tariq haqqahu, berikan jalan kepada orang yang berhaknya, gitu ya. Qalu, mereka berkata lagi, wa ma haqqut tariq, apa hak
pejalan itu ya Rasulullah? Ya, qala Rasulullah bersabda, ghaddul basar, pejamkan mata. Ya, jadi ini hadis ini saya sampaikan ke anak didik saya. Ya, ini pas. Anak-anak kan kadang keluar dari sekolah itu suka pada nongkrong. Kata saya nggak boleh. Ini hadisnya. Kenapa? Kalau kamu nongkrong harus nongkrong apa? Ghaddul basar, pejamkan mata. Ya, artinya yang lewat itu jangan kemudian digodain. Kadang-kadang kan namanya bocah ya, lewatnya cewek lagi, gitu ya, gitu. Akhirnya kalau nggak marah, kalau marah ada lakinya, bisa-bisa berantem dan bisa-bisa tawuran. Yang iya, laki-laki dengan laki-laki. Yang lewatnya anak sekolah yang lain lagi, seragamnya beda. Wah, udah dah. Apalagi waqaful ada, dan harus menghentikan apa? Al-ada, gangguan. Waraddus salam, dan harus menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan harus amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi sahabat atau ya sahabat Nabi yang dibilangin jangan suka nongkrong tapi masih tetap nongkrong, ya, kata Rasulullah itu seperti ini dah, ya, ghaddul basar, kaful ada, raddus salam, amru bil ma'ruf, nahyu anil munkar, ya. Oke, hadis yang ke-8. Al-hadisus samin an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dahabin, ya, ra'a melihat siapa? Rasulullah khatiman, cincin min dahabin dari emas, fi yadi rajulin, di jari, di tangannya, ya maksudnya jari, di jari seorang laki-laki. Apa? Panaza'atun patorohahu. Kemudian Rasulullah mencabutnya, kemudian mencampakkannya, melemparkannya. Waqala, Rasulullah bersabda, ya'madu ahadukum ila jamrati min narin. Fayaj'alaha fi yadihi. Kata Rasulullah, ya'midu itu artinya telah datang kepada salah satu di antara kamu jamrotin, bara api, ya, min narin, fayaj'alaha fi yadin. Maka maksud kata Rasulullah, ya udah, itu kamu yang suka pakai cincin dari emas, ini untuk laki-laki, ya, nah, itu nggak boleh. Maksudnya gitu. Maksudnya laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, karena perhiasan laki-laki mah bukan cincin emas. Kalaupun pakai cincin boleh, tapi jangan dari emas, ya, dari besi. Dari besi, pakai batunya batu virus. Nah, itu mah sunnah Rasul, ya. Boleh pakai cincin, tapi jangan dari emas, dan pakai matanya dari batu virus. Rasulullah dalam sebuah sabdanya pernah, dalam hadis fi'liyahnya, pernah Rasulullah memakai cincin dari virus. Jadi bahkan kata Imam Syafi'i, perhiasan laki-laki itu apa? Ilmu dan takwa, wanita. Ya, kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa, idza lam yakuna la'tibaran lidati. Hidupnya seorang laki-laki, identitas seorang laki-laki, wallah, demi Allah, kata Imam Syafi'i, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna, jika keduanya enggak ada, ilmu teboga, ketakwaannya juga enggak ada, la'tibaron lidati, ya, jangan dianggap dia sebagai laki-laki. La'tibaron lidati itu eksistensi seorang laki-lakinya dipertanyakan. Nah, itu ya.
Sebentar lagi saya lanjutkan. Faqila, dan dikatakan lirrajuli ba'dama dhahaba rasul, ya, kepada laki-laki yang pakai cincin tadi, ba'dama dhahaba rasul, setelah Rasulullah dhahaba pergi, ya. Kata orang tersebut, khud khatamaka intafa' bih, ambil tuh cincin yang sudah dibuang oleh Rasulullah itu dan manfaatkan sebisanya. Qala, kata orang yang tadi itu, wallah, saya tidak, wallah, demi Allah, la khudhu abadan, aku tidak akan mengambilnya selama-lamanya. Waqad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Karena Rasulullah telah mencampakkan cincin saya, maka cincin saya yang terbuat dari emas itu tidak akan saya ambil. Nah, ini pelajaran bahwa kita nggak usah pakai cincin lah, ya, yang dari emas itu. Kalau cincin itu mah bagus. Pak Jajat, saya juga dulu waktu zaman batu itu pakai virus, ya, tapi ini ada dari besi. Tapi udah nggak musim, saya copot. Tapi masih ada di rumahnya. Yang berminat itu ada di saya itu dari virus warna hijau. Nah itu ya bapak-bapak, jadi amar ma'ruf dan nahi munkar Rasulullah kiaskan dengan berbagai konotasi, perumpamaan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq.